Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini kita akan membahas hal yang sangat tabu dan krusial, yaitu mengenai apa sebenarnya itu One Piece. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Roger dan One Piece. Pembahasan kita kali ini akan dimulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah Roger telah menemukan One Piece? Sejauh yang diceritakan di dalam manga One Piece, memang Roger dikabarkan telah sampai pada pulau terakhir dan menamainya dengan Pulau Raftel. Dan para masyarakat dunia One Piece pun telah menganggap bahwa Roger telah menemukan harta karun dan semua hal yang telah ia dapatkan dari perjalanan bajak lautnya, yaitu kekayaan, kekuatan dan kekuasaan telah ia tinggalkan di tempat itu, yaitu Pulau Raftel. Namun jika kita lihat lagi, setelah Roger sampai ke Pulau Raftel, hal yang ia katakan adalah bahwa ia terlalu cepat. Dan setelah pergi dari Pulau Raftel itu, Roger pun bergumam, One Piece ya, siapakah yang akan menemukannya? Lalu ia menambahkan, iya bahwa orang itu adalah anaknya. Jadi, dari kondisi ini bisa diartikan bahwa Roger masih terlalu cepat dan ia tidak bisa mendapatkan One Piece itu. Roger mungkin hampir mendapatkan hal itu, namun masih ada yang kekurangan darinya. Egghead dan energi. Oda Sensei mengatakan bahwa One Piece telah masuk ke babak paling akhir dan akan menggambarkan pertempuran yang luar biasa besar dan akan mengungkapkan seluruh misteri yang ada di manga One Piece. Namun bukannya mulai menggambarkan pertempuran yang luar biasa besar itu, Oda Sensei malah menulis cerita tentang Egghead. Namun sepertinya dalam arc Egghead ini ada suatu hal yang harus dituliskan oleh Oda Sensei sebagai pijakan untuk arc pertempuran yang luar biasa besar itu. Hal ini sama seperti arc One Piece sebelumnya yang membutuhkan landasan cerita sebelum kepada arc pertempuran sesungguhnya, yaitu seperti Impel Down yang dibutuhkan untuk arc perang besar Marineford, atau arc Punk Hazard yang diperlukan untuk pertempuran arc Dressrosa. Jadi pada arc Egghead ini ada hal yang sedang dibangun oleh Oda Sensei untuk arc pertempuran luar biasa selanjutnya. Dan jika kita lihat pada title komik One Piece volume 106 atau judul chapter 1068, judulnya adalah Impian si Genius. Dan masih ingatkah nakama Oda Sensei bercerita tentang apa di chapter ini? Ya, yaitu tentang energi. Energi yang ingin diciptakan oleh Vegapunk dari sumber yang ada di sekitar diri kita. Di mana Vegapunk juga berpemahaman bahwa hal yang berkaitan dengan sumber energi ini akan selalu menjadi pemicu peperangan. Dan hal itulah yang terjadi juga di sejarah dunia nyata kita. Jadi Oda Sensei ini di sini perlu menuliskan cerita dahulu tentang energi sebelum menuliskan pertempuran luar biasa mengenai perang besar One Piece. Dan dalam Egghead ini pula kita mengetahui bahwa adanya teknologi yang sangat maju, yaitu robot kuno raksasa yang tidak bisa dibangkitkan oleh Vegapunk karena Vegapunk masih belum bisa meniru sumber energi untuk menggerakkannya. Namun ada hal yang mengejutkan di sini, yaitu robot kuno raksasa ini terlihat mulai aktif ketika adanya dentuman denyut jantung Luffy dalam mode Gear 5-nya. Dengan adanya hal ini, mungkin bisa ditarik kesimpulan, apakah sebenarnya sosok Nika ini bisa memancarkan suatu energi yang spesial? Nika, Pulau Langit, dan Enel. Jika berbicara tentang Dewa Matahari Nika, ada suatu hal yang cukup banyak memiliki berkaitan dengan ini, yaitu arc Pulau Langit, di mana pada arc ini cerita tentang dewa-dewa muncul, dan di antara dewa yang dipercaya mereka adalah salah satunya merupakan Dewa Matahari. Dan ular yang dianggap Tuhan di arc itu pun pernah digambarkan dengan sound effect Nika. Pakaian penggambaran untuk sosok Nika pun mirip dengan pakaian suku Shandora. Lalu suara denyut Nika yang berbunyi Don Toto Toto pun pernah muncul di arc Pulau Langit ini. Lalu bos Pulau Langit ini yaitu Enel memiliki cukup banyak kesamaan dengan Luffy, di mana Enel yang mengaku sebagai dewa, Luffy pun kini menjadi sosok dewa. Goro Awase dari buah setan Luffy dan Enel pun sama, di mana nama Gomu-Gomu dan Goro-Goro ini sama-sama bisa dituliskan dengan 5656.
Lalu Enel yang pergi ke bulan layaknya menjadi seorang dewa di bulan pun, Luffy saat ini menjadi sosok dewa matahari. Ya, semuanya saling berkaitan. Dan sekarang kita mengetahui bahwa Enel di bulan telah menemukan suatu tempat yang seperti gudang laboratorium yang barang-barang ada di sana tidak bisa bergerak karena tidak memiliki cukup energi. Dan hal yang dilakukan oleh Enel adalah ia memberikan energi kepada mereka sehingga mereka bisa mulai bergerak kembali. Dan mungkin Luffy pun akan melakukan hal yang sama, yaitu Luffy akan memberikan energi pada suatu hal yang mungkin itu adalah teknologi maju dari kerajaan kuno, Laftel, Nika, dan One Piece. Dari perkataan Profesor Clover bahwa dulu kerajaan kuno dulu merupakan kerajaan berteknologi maju, dan hal ini telah dibuktikan dengan adanya robot kuno raksasa. Jadi dengan teori kita memperkirakan bahwa Nika bisa memancarkan energi spesial untuk menggerakkan teknologi kuno. Dan mungkin hal inilah yang dirasakan masih kurang oleh Roger saat sampai di Pulau Laftel, yaitu Roger tidak memiliki Nika sebagai sumber energi untuk menggerakkan teknologi kuno yang ada di sana. Dimana apabila teknologi kuno dihidupkan, hal itu akan menjungkir balikan dunia seperti yang dikatakan oleh Shirohige, yang mana dunia akan tersadar kembali bahwa mereka akan bisa hidup praktis dengan teknologi kuno yang maju dengan sumber energi Nika. Mungkin ini juga yang menjadi alasan kenapa Nika bisa membuat orang lain tertawa seperti Nika itu sendiri. Di sisi lain, ini mungkin juga menjadi dasar kenapa Sans yang telah mencuri buah setan Gomu Gomu no Mi atau buah setan Nika ini mulai mengambil pergerakan untuk mengambil One Piece setelah melihat wujud Luffy Nika di koran. Jadi, sepertinya hal yang dirasa oleh Roger masih terlalu cepat, yaitu masih ada hal yang tidak dimiliki oleh mereka adalah Nika. Dan ini mungkin ada kaitannya dengan bounty milik Roger, yaitu 5.564.800.000 berry. Dan jika penyebutan Jepang adalah Goju Gooku, Rokuseng Yongju Hachimang Berry, di mana angka 6480 ini bisa merupakan Goro Awase dari nama Roger atau Roja. Namun apa arti angka 55 yang ada di depannya? Mungkin itu petunjuk dari Oda Sensei bahwa Roger masih kekurangan 1 poin dari 55 menjadi 56. Dan ini juga berkaitan dengan ucapannya tentang bahwa anaknya lah yang akan menemukan, di mana anaknya yang bernama S juga bisa diartikan dengan angka 1. Dan bounty milik S ini pun sama menggunakan angka 55. Namun ternyata bukan S yang menemukan One Piece, tapi semangat S yang telah diwariskan kepada adiknya. Dan hal itu diakui oleh Shirohige yang mengetahui cerita tentang Laftel dari Roger. Jadi One Piece yang akan menjadi satu piece atau satu bagian yang akan menjungkir balikan dunia adalah Nika yang akan memancarkan energi kuno untuk mengaktifkan teknologi yang ada di Pulau Laftel. Jadi One Piece itu adalah Gomu Gomu no Mi. Jadi kami Diskosope dan terima kasih banyak.